Oke, coba deh bayangin Islandia. Sebuah tempat yang lahir dari, ya, api vulkanik, tapi juga dibelenggu sama es. Pulau terpencil di Atlantik Utara, yang alamnya itu, wah, ekstrim banget. Tapi anehnya, di tempat yang sama ini, lahir salah satu negara paling makmur dan paling canggih di dunia. Nah, ini kan paradoks yang luar biasa ya. Dan ini dia ceritanya. Jadi, pertanyaannya kan, gimana caranya? Gimana bisa sebuah daratan yang jujur aja nggak ramah sama sekali secara geografis bisa berubah jadi pusat inovasi dan kemakmuran? Jawabannya, itu bukan soal menaklukkan alam, tapi soal kecerdasan mereka. Nah, ini dia kuncinya. Mereka nggak coba-coba ngelawan alam. Justru sebaliknya, mereka lihat setiap tantangan. Gunung berapi, musim dingin yang super panjang, lokasinya yang terpencil. Terus mereka mikir, gimana caranya kita putar balik ini jadi keuntungan? Intinya, mereka nge-hack geografi mereka sendiri. Yuk, kita bongkar satu persatu gimana cara mereka nge-hack pulau ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Tantangan paling fundamental. Gimana caranya biar bisa survive aja dulu? Di tanah yang dingin banget, hampir nggak ada pohon, dan sumber dayanya ya terbatas banget. Coba deh lihat evolusi rumah mereka ini. Dulu, mereka tinggal di rumah gambut, yang setengahnya itu dikubur di dalam tanah, cuma buat jaga anget. Bayangin, kayu itu barang mewah. Nah sekarang, 90% rumah di Islandia itu dipanasin pakai air vulkanik, langsung dari perut bumi. Mereka mengubah ancaman gunung meletus jadi sumber kenyamanan modern yang nggak ada habisnya. Nggak perlu boiler, nggak perlu apa-apa, cuma pipa yang nyambung langsung ke jantung planet kita. Dan hack ini nggak berhenti di depan pintu rumah mereka doang. Enggak, mereka bawa ini ke level yang jauh lebih gila lagi. Mereka ciptain sesuatu yang, ya pada dasarnya, sistem pemanas lantai tapi seukuran satu negara. Dan yang paling brilian itu, cara kerjanya logis banget. Jadi, air panas sisa dari rumah-rumah, yang suhunya masih anget-anget kuku lah, sekitar 30-40 derajat, itu nggak dibuang gitu aja. Air itu dialirin lagi lewat pipa-pipa di bawah trotoar sama jalan raya. Hasilnya, luar biasa. Di tengah badai salju paling parah pun, pusat kota Reykjavik itu tetap kering bebas es. Dan ini bukan soal mewah-mewahan ya, ini murni efisiensi. Ternyata, manasin jalanan itu lebih murah daripada bayar truk pengeruk salju. Oke, jadi masalah buat survive di darat udah beres. Sekarang tantangan berikutnya. Gimana caranya bangun ekonomi negara dari kondisi yang tadinya miskin dan terisolasi banget? Jawabannya ternyata ada di laut di sekeliling mereka. Dan mereka ini nekat. Mereka mempertaruhkan segalanya di perang ikan kot melawan Inggris, yang notabene punya angkatan laut terkuat di dunia saat itu. Mereka seenaknya aja memperluas zona tangkapan ikan mereka. Pas kapal perang Inggris datang, mereka nggak gentar. Dan puncaknya, mereka keluarin karku as mereka, ngancam mau keluar dari NATO. Nah, karena posisi Islandia itu strategis banget pas perang dingin, ancaman itu berhasil. Akhirnya mereka menang dan punya kedaulatan penuh atas sumber daya mereka yang paling berharga. Tapi menangin hak atas ikannya aja tuh nggak cukup. Mereka nge-hack ikannya itu sendiri. Jadi, di Islandia, nggak ada satupun bagian dari ikan kod yang kebuang. Dagingnya ya jelas buat dimakan. Tapi kulitnya, yang biasanya dibuang, itu diolah sama perusahaan bioteknologi, jadi cangkok kulit medis yang harganya, wah, selangit. Enzimnya diambil buat jadi bahan kosmetik mewah. Bayangin, dari satu sumber daya, mereka bisa bikin berbagai macam industri teknologi tinggi. Nah, itu baru namanya hack yang sebenarnya. Oke, lanjut. Tantangan berikutnya ini kedengarannya mustahil banget. Gimana caranya nanam makanan segar di tanah vulkanik yang asam, dengan matahari yang minim banget, apalagi pas musim dingin yang brutal? Dulu, bertani di Islandia itu ya sama aja kayak berjuang mati-matian. Gagal panen rumput kering buat pakan ternak aja bisa berarti bencana kelaparan. Terus sekarang gimana? Mereka bangun rumah-rumah kaca raksasa yang dipanasin pakai uap panas bumi dan lampunya pakai listrik tenaga air yang murah meriah. Di dalamnya, mereka bisa nanam tomat, timun, paprika seger sepanjang tahun. Bahkan pas di luar lagi badai salju. Ada kutipan yang ngegambarin ini dengan sempurna. Mereka menciptakan matahari buatan di tengah musim dingin Arktik. Benar-benar dengan panas tanpa batas dari bawah dan cahaya buatan dari atas, mereka seolah-olah menipu tanamannya supaya mikir ini musim panas terus. Mereka beneran bikin ekosistem buatan buat ngelawan alam. Nah, ngomongin pertanian nggak lengkap kalau nggak bahas ternak mereka yang unik banget. Kuda Islandia ini, wah ini keajaiban genetik. Karena terisolasi selama 1000 tahun, mereka jadi salah satu ras kuda paling murni di dunia. Mereka punya 5 cara berjalan, termasuk yang legendaris, namanya Tolt.
Gaya berjalan ini saking mulusnya, katanya penunggangnya bisa bawa segelas bir penuh tanpa tumpah sedikit pun. Terus, ada juga domba Islandia. Jumlahnya itu 2 kali lipat dari jumlah manusianya loh. Domba ini jadi kunci buat bertahan hidup selama ratusan tahun. Kenapa? Karena bulu mereka punya 2 lapisan yang unik. Lapisan luar yang anti air, sama lapisan dalam yang hangat banget. Nah, ini bahan dasar buat sweater Lopapeisa yang ikonik itu. Udah jadi simbol ketangguhan orang Islandia. Oke, sekarang kita lompat ke era modern. Islandia ini kan anugerahnya luar biasa ya, punya energi hijau yang murah dan melimpah ruah dari panas bumi dan air. Tapi, ada satu masalah gede. Energinya itu kejebak di pulau. Mau diekspor pakai kabel bawah laut, jauh banget, mahal banget, nggak mungkin. Jadi, gimana cara mereka nge-hack masalah ini? Dengan konsep ekonomi yang cerdas banget, namanya arbitrase energi. Idenya simple, kalau kamu nggak bisa kirim energimu yang murah ke pasar, ya udah, bawa aja pasarnya ke energimu. Dan contoh paling jelasnya ini, bikin aluminium itu kan industri yang rakus listrik banget. Jadi, Islandia ngundang pabrik-pabrik peleburan aluminium buat bangun di sana. Mereka secara efektif mengemas energi listrik murah dari air terjun mereka ke dalam batangan-batangan aluminium yang ringan dan gampang diekspor ke seluruh dunia. Jadi mereka nggak jual listriknya, tapi mereka jual produk yang dibikin pakai listrik mereka. Jenius kan? Tapi tentu aja, strategi ini nggak tanpa kontroversi. Buat ngasih tenaga ke pabrik-pabrik raksasa ini, mereka harus bangun bendungan-bendungan super besar. Akibatnya, beberapa lembah alami yang indah jadi tenggelam. Nah, ini memicu perdebatan panas di dalam negeri soal harga yang harus dibayar demi kemajuan ekonomi. Dan ini membawa kita ke tantangan paling baru buat Islandia. Setelah mereka berhasil ngehack semua masalah klasik mereka, soal bertahan hidup, ekonomi, makanan, energi, sekarang mereka justru ngadepin masalah baru, masalah yang lahir dari kesuksesan mereka sendiri. Ledakan pariwisata mereka itu dipicu kombinasi yang sempurna banget. Ada strategi cerdas, ada keberuntungan geologis, ada juga kekuatan budaya pop. Dan di sini kita bisa lihat skala masalahnya. Bayangin, negara yang penduduknya nggak sampai 400.000 orang, tiba-tiba harus nerima lebih dari 2 juta turis setiap tahunnya. Ini jelas bikin tekanan yang luar biasa ke infrastruktur, ke alam mereka yang rapuh, dan juga ke pasar perumahan. Harga sewa jadi meroket gara-gara Airbnb di mana-mana. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Sepanjang sejarah mereka, orang Islandia udah ngebuktiin kalau mereka itu hacker yang ulung banget dalam menghadapi alam. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak mereka pakai kecerdasan yang sama buat mengelola dan menjaga kesuksesan besar yang udah mereka ciptakan? Mungkin itulah hack mereka yang selanjutnya.